Bayangkan sebuah situasi di mana langit yang biasanya biru cerah tiba-tiba berubah menjadi berwarna merah membara, bukan karena keindahan matahari terbenam, melainkan karena tanda bahwa akhir dari peradaban manusia telah tiba. Di tengah kepanikan massal, sirin yang meraung-raung tanpa henti, dan jutaan manusia yang berlarian tanpa arah, ada satu keluarga yang harus berpacu dengan waktu yang terus berdetak mundur. Mereka tidak sedang berusaha menyelamatkan dunia, melainkan hanya mencoba bertahan hidup di tengah kepunahan yang sudah di depan mata. Ketika semua sistem sosial runtuh dan hukum moral tidak lagi berlaku, seberapa jauh seorang ayah dan ibu bersedia melangkah demi melindungi anak mereka? Ini bukan sekadar cerita tentang hancurnya sebuah planet, melainkan sebuah ujian terberat bagi kemanusiaan, cinta, dan naluri bertahan hidup yang paling primitif. Sebelum kekacauan global ini dimulai, kehidupan berjalan seperti biasa bagi seorang pria bernama John Garrity. Sebagai seorang insinyur struktural yang sukses di Atlanta, kehidupan profesionalnya mungkin terlihat mapan, namun kehidupan pribadinya sedang berada di ambang kehancuran. Pernikahannya dengan Allison sedang mengalami keretakan yang amat dalam akibat kesalahan masa lalu, dan mereka kini sedang dalam proses canggung untuk mencoba memperbaiki hubungan tersebut demi anak semata wayang mereka, Nathan. Nathan adalah seorang bocah laki-laki yang cerdas, namun memiliki kondisi medis khusus. Ia menderita diabetes tipe 1 dan sangat bergantung pada suntikan insulin setiap harinya. Hari itu, atmosfer di rumah mereka dipenuhi dengan kecanggungan yang kentara. Namun mereka berdua mencoba mengesampingkannya karena mereka sedang mempersiapkan pesta kecil-kecilan bersama para tetangga untuk menyaksikan sebuah fenomena astronomi langka. Fenomena tersebut adalah melintasnya komet Clark, sebuah benda langit raksasa yang baru saja ditemukan dan diperkirakan akan melewati bumi dengan jarak yang sangat aman. Media massa dan para ilmuwan di seluruh dunia meyakinkan masyarakat bahwa komet ini hanya akan memberikan pemandangan langit yang menakjubkan, sebuah pertunjukan kembang api alami yang tidak berbahaya. Semua orang menantikannya dengan antusias, mengira bahwa malam itu akan menjadi malam yang menyenangkan untuk berkumpul bersama keluarga. John dan Nathan kemudian memutuskan untuk pergi ke supermarket terdekat demi membeli beberapa keperluan pesta, meninggalkan Allison di rumah yang bersiap menyambut kedatangan beberapa tetangga mereka. Di supermarket, suasana masih terlihat normal. Orang-orang saling menyapa dan membicarakan komet tersebut dengan senyuman di wajah mereka. Di dalam supermarket, perhatian John teralihkan ketika sebuah pesan peringatan darurat dari presiden tiba-tiba muncul di layar televisinya dan secara bersamaan berbunyi keras di ponsel pintarnya. Pesan itu bukanlah peringatan cuaca biasa, melainkan sebuah instruksi khusus yang menyatakan bahwa John, Allison, dan Nathan telah terpilih untuk dievakuasi ke sebuah tempat penampungan darurat yang aman. Pesan tersebut menyertakan sebuah kode batang unik dan instruksi ketat agar mereka segera menuju ke pangkalan Angkatan Udara Robbins. John tertegun, merasa bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca, karena di sekelilingnya orang-orang lain tidak menerima pesan serupa. Rasa cemas mulai merayap di hatinya, mendorongnya untuk segera meninggalkan belanjaannya dan bergegas kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, suasana kebingungan John berubah menjadi kepanikan yang nyata saat ia mencoba menjelaskan pesan misterius tersebut kepada Allison di tengah kerumunan tetangga mereka. Televisi di ruang tengah menayangkan siaran langsung yang mematikan.
Fragmen pertama dari komet Clark yang sebelumnya diperkirakan akan jatuh di laut lepas dekat Florida ternyata meleset dari kalkulasi para ahli. Fragmen raksasa itu menghantam wilayah Tampa dengan kekuatan yang setara dengan ratusan bom atom. Gelombang kejut dari ledakan dahsyat tersebut merambat dengan kecepatan luar biasa, hingga akhirnya menggetarkan kaca-kaca jendela rumah John di Atlanta yang berjarak ratusan mil dari pusat ledakan. Pada saat itulah dunia menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sekadar tontonan langit, melainkan sebuah ancaman kepunahan massal. Komet Clark ternyata jauh lebih besar dari yang dilaporkan, dan bumi berada tepat di jalur tabrakannya. Di tengah kebingungan yang melanda, ponsel John tiba-tiba kembali berbunyi nyaring, menampilkan notifikasi peringatan darurat berulang dari pemerintah yang mendesak mereka untuk segera pergi. Para tetangga yang berkumpul di rumahnya mulai merasa heran dan mempertanyakan mengapa hanya keluarga Garrity yang menerima pesan evakuasi eksklusif tersebut. Sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan kecewa dan bingung. Tanpa membuang waktu, John dan Allison langsung bergerak cepat masuk ke dalam rumah untuk berkemas, memasukkan pakaian serta obat-obatan penting Nathan ke dalam tas darurat. Di luar sana, suasana lingkungan sekitar mereka dengan cepat berubah mencekam saat kepanikan massal mulai menjalar ke setiap sudut perumahan. I don't even know if this shelter relocation thing is real. Please give us a call if you find out anything when you get there. Disinilah konflik moral pertama dimulai. Ketika John dan keluarganya mulai keluar meninggalkan rumah, seorang tetangga kembali mendekat dan memohon dengan sangat agar anak mereka yang bernama Ellie diizinkan ikut serta. Namun John terpaksa menolak permintaan tersebut karena ia sadar bahwa hanya mereka yang terpilih yang memiliki akses keselamatan. Perjalanan menuju pangkalan angkatan udara Robbins menjadi sebuah mimpi buruk yang nyata. Jalan tol utama telah berubah menjadi tempat parkir raksasa karena kemacetan total yang disebabkan oleh ribuan mobil yang mogok atau ditinggalkan oleh pemiliknya. Menyadari bahwa mereka tidak akan pernah sampai jika tetap berada di dalam kemacetan, John mengambil keputusan nekat untuk keluar dari jalur utama dan mencari jalan lain. Di luar, keputusasaan mulai menyelimuti penduduk kota. Terlihat beberapa orang mulai melakukan tindakan anarkis karena bencana ini. Setiap detiknya terasa sangat berharga, karena berita di radio terus memperbarui informasi tentang serangkaian fragmen komet lain yang siap menghantam bagian bumi lainnya dalam hitungan jam. Dengan fragmen terbesar yang dijuluki sebagai sang pembunuh dunia akan tiba dalam waktu kurang dari 24 jam. Ketika mereka akhirnya berhasil mencapai gerbang pangkalan angkatan udara Robbins, situasi di sana sudah seperti zona perang. Ribuan warga sipil yang tidak memiliki kode evakuasi berkumpul di luar pagar pembatas, berteriak, menangis, dan mencoba menerobos barikade ketat yang dijaga oleh pasukan militer bersenjata lengkap. John harus menggunakan seluruh tenaganya untuk melindungi Allison dan Nathan dari himpitan massa yang beringas. Setelah menunjukkan kode batang darurat dan diberikan gelang akses oleh petugas, keluarga Garrity akhirnya diizinkan masuk ke dalam area steril pangkalan. Namun, di tengah kelegaan yang sesaat itu, sebuah bencana baru terjadi tanpa mereka sadari. Saat mereka meringkas bawaan mereka menjadi satu
tas yang berisi persediaan insulin Nathan terjatuh di dalam mobil di gerbang luar. Nathan yang mulai merasa lemas, wajahnya mengatakan bahwa ia membutuhkan obatnya. Mengetahui bahwa tanpa insulin tersebut, nyawa anaknya akan berada dalam bahaya besar dalam waktu beberapa jam ke depan. John memutuskan untuk mengambil resiko besar. Ia meminta Allison dan Nathan untuk tetap mengantre menuju pesawat. Sementara ia sendiri akan berlari kembali ke tempat parkir mobil di luar pangkalan untuk mencari tas obat yang tertinggal. John membelah arus manusia yang berlawanan arah, berjuang melawan waktu dan rasa lelah yang mendera fisiknya. Sementara itu, di dalam hanggar pemeriksaan, Allison dengan panik menanyakan pesawat mereka kepada petugas, sembari menjelaskan bahwa suaminya tengah mengambil insulin Nathan. Namun, petugas tersebut kemudian segera membawa mereka menuju ruang pemeriksaan. Disinilah kenyataan pahit menghantam mereka tanpa ampun. Saat petugas mengetahui kondisi kesehatan Nathan, proses evakuasi mereka langsung dihentikan. Petugas militer dengan dingin menjelaskan bahwa ada aturan ketat dari pemerintah yang menyatakan bahwa siapapun yang memiliki penyakit kronis atau kondisi medis yang membutuhkan perawatan jangka panjang tidak memenuhi syarat untuk dievakuasi. Karena sumber daya di tempat penampungan sangat terbatas, Allison menangis, memohon dan meyakinkan petugas bahwa anaknya bisa bertahan hidup. Namun aturan militer tetaplah aturan yang kaku. Di tengah keputusasaan itu, Allison dan Nathan dipaksa keluar dari area hanggar dan digiring kembali menuju gerbang luar pangkalan, memisahkan mereka dari jalur evakuasi. Ma'am, they're boarding. There's nothing more I can do for you. I wish I had more answers for you. Please, what am I supposed to do? Di sisi lain pangkalan, John setelah perjuangan keras berhasil menemukan tas insulin di dalam mobil dan berlari kembali ke dalam hanggar. Namun, John tidak menemukan di mana istri dan anaknya berada. Saat John akhirnya berhasil melangkah masuk ke dalam kabin pesawat yang riuh dan bersiap untuk lepas landas, seorang pria asing di depannya menyadari insulin yang dipegang erat oleh John. Dengan raut wajah prihatin, pria itu memberitahu John sebuah kenyataan bahwa anak John kemungkinan besar tidak akan pernah diizinkan naik karena pihak militer menerapkan aturan seleksi yang sangat ketat. Hey, how'd you get on? So was my sister's kid and they turned him away. Said no illness. I was selected. Yeah, I know. Di mana siapapun yang mengidap penyakit kronis dilarang keras untuk ikut dievakuasi. Sadar akan kekeliruan fatal yang telah terjadi, kepanikan John langsung memuncak seketika. Ia tahu anak dan istrinya masih tertinggal di luar. Tanpa memedulikan instruksi kru pesawat, John bergegas menerobos untuk keluar kembali ke landasan pacu. Tepat di saat situasi pangkalan udara tersebut berubah menjadi mimpi buruk total akibat amukan massa yang mulai menjebol barikade keamanan. Suasana di dalam pangkalan telah berubah menjadi kekacauan yang jauh lebih mengerikan. Orang-orang yang panik mulai menyerbu pesawat-pesawat angkut militer yang sedang bersiap untuk lepas landas. Dalam kekacauan tersebut, tembakan peringatan dari tentara memicu kepanikan yang lebih besar. Dan sebuah insiden fatal terjadi ketika salah satu pesawat angkut militer meledak akibat bahan bakarnya tersulut api, menciptakan bola api raksasa yang menghancurkan sekelilingnya. Setelah menyadari bahwa situasi di pangkalan sudah tidak mungkin lagi terkendali dan pesawat evakuasi tidak akan ada lagi yang berangkat dari sana, John terpaksa keluar dari pangkalan dengan harapan bahwa Allison dan Nathan mungkin telah kembali ke mobil mereka. Di tempat parkir yang kini telah hancur, John menemukan mobilnya kosong.
Namun, ia menemukan sebuah catatan kecil yang ditinggalkan oleh Allison. Catatan itu ditulis dengan tergesa-gesa, menyatakan bahwa mereka terpaksa pergi dan akan mencoba menuju ke rumah ayah Allison di Lexington, Kentucky. Secerca harapan muncul di hati John, dan ia bertekad untuk menyusul mereka bagaimanapun caranya. Kini, cerita terbelah menjadi dua perjuangan yang sama-sama mencekam. Allison dan Nathan berjalan kaki mencoba mencari apotek untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan Nathan. Di tengah hiruk-pikuk kekacauan dan aksi penjarahan yang melanda apotek-apotek kota, mereka mencoba mencari kendaraan untuk segera menuju ke utara. Beruntung, sebuah mobil yang dikendarai oleh sepasang suami istri bernama Ralph dan Judy berhenti untuk memberikan tumpangan. Awalnya, Allison merasa sangat bersyukur karena masih ada orang baik di tengah kiamat ini. Namun, kebaikan itu ternyata hanyalah topeng dari keputusasaan yang keji. Hey, is your son, is he hungry? Thank you. You are welcome, pal. Y'all got picked? Why aren't you on that plane with him? Saat Ralph mengetahui bahwa Allison sempat masuk ke dalam pangkalan militer dan memiliki gelang identitas evakuasi, sebuah niat jahat muncul di benaknya. Ralph menyadari bahwa gelang tersebut adalah tiket emas untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Di tengah perjalanan, Ralph tiba-tiba menghentikan mobilnya di tempat sepi, lalu dengan kasar menyeret Allison keluar dari mobil dan membuangnya di pinggir jalan. Lebih kejamnya lagi, Ralph dan Judy membawa kabur Nathan yang menangis histeris, berencana menggunakan anak itu untuk menyamar sebagai keluarga Garrity agar bisa masuk ke pangkalan evakuasi lain. I don't want to hurt you, man. Get out of the car. Come, stop it. No. Allison yang terluka dan syok tidak menyerah begitu saja. Dengan sisa-sisa kekuatan dan naluri seorang ibu yang anaknya sedang diculik, ia bangkit berdiri dan berlari mengejar mobil tersebut, meskipun usahanya sia-sia. Ia kemudian berjalan dengan tertatih-tatih hingga sebuah mobil berhenti di sampingnya dan menawarkan tumpangan. Di dalam mobil tersebut, Allison hanya bisa berdoa dan menahan air matanya. Fokus pada satu tujuan, merebut kembali anaknya dari para penculik. Need ride? Sementara itu, John juga sedang menempuh perjalanannya sendiri menuju Kentucky. Ia berhasil mendapatkan tumpangan di bak belakang sebuah truk besar yang diisi oleh sekelompok pria yang juga sedang mencoba melarikan diri ke arah utara. Di dalam truk tersebut, suasana sangat tegang. Salah seorang pria bernama Colin memberitahu John tentang sebuah rumor yang beredar di kalangan masyarakat bahwa tempat penampungan raksasa yang menjadi tujuan evakuasi militer tersebut sebenarnya berada di wilayah Greenland, sebuah tempat terisolasi yang memiliki bunker bawah tanah peninggalan Perang Dingin yang mampu menahan benturan komet. Colin juga menambahkan bahwa ada sekelompok pilot swasta di wilayah Kanada yang mengoperasikan penerbangan ilegal menuju ke sana bagi siapa saja yang bisa membayar atau memiliki akses. Someone point Manny that's driving. The shelters are classified. How do they even know where they're going? We're taking off from Osgood. It's a small city right across the... Namun, ketenangan di dalam truk itu tidak bertahan lama. Ketika seorang pria lain menyadari gelang identitas yang melingkar di pergelangan tangan John, pria tersebut menjadi gelap mata oleh rasa takut akan kematian. Ia mulai memprovokasi yang lain untuk merebut gelang milik John. Perkelahian sengit yang brutal pun tidak dapat dihindarkan di atas bak truk yang sedang melaju kencang. John berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidupnya dan gelangnya, karena itu adalah satu-satunya harapannya untuk bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Dalam pergulatan yang kacau tersebut, truk kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. John berhasil bangkit dengan tubuh yang memar dan berdarah. Namun,
Pria yang mengincarnya ternyata juga selamat dan kembali menyerang John dengan palu yang dibawanya. Dalam situasi hidup mati yang sangat terdesak, John terpaksa melakukan tindakan defensif yang ekstrim. Ia merebut palu itu dan memukulkannya ke kepala pria tersebut hingga tewas. Kejadian itu meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi John, seorang pria biasa yang kini harus mengotori tangannya dengan darah demi bertahan hidup. Di tempat lain, Ralph dan Judy yang membawa Nathan tiba di sebuah pangkalan evakuasi militer yang berbeda. Ralph dengan percaya diri menunjukkan gelang hasil curiannya dan mengklaim Nathan sebagai anaknya. Namun, rencana jahat mereka langsung runtuh ketika petugas militer yang jeli menyadari bahwa kode batang pada gelang tersebut tidak cocok dengan data identitas Ralph, dan gelang itu juga tidak bisa dipindah tangankan. Ketika menyadari penipuan mereka terbongkar dan Nathan mulai berteriak bahwa mereka bukan orang tuanya, Ralph dan Judy langsung diamankan oleh pihak keamanan pangkalan. Nathan yang ketakutan dan membutuhkan insulin kemudian dibawa ke sebuah tenda medis darurat. Talk to my commander. They're not my parents. Let's go figure this out. Tidak lama kemudian, Allison yang berhasil mencapai pangkalan tersebut langsung berlari mencari anaknya. Pertemuan antara Allison dan Nathan di tenda medis menjadi momen yang sangat emosional, di mana seorang ibu akhirnya bisa memeluk kembali anaknya yang sempat hilang di ujung tanduk kematian. Petugas medis yang bersimpati kemudian memberikan pasokan insulin yang cukup untuk Nathan sebelum meminta mereka meninggalkan pangkalan karena evakuasi resmi telah dihentikan sepenuhnya. I have glucose tabs and insulin test strips. We can get you on a military bus heading in that direction. Setelah berhasil lolos dari maut di jalanan, John akhirnya tiba di rumah ayah Allison, Dale, di Lexington, Kentucky. Rumah itu terlihat sunyi, mencerminkan kepasrahan seorang pria tua yang memilih untuk menghadapi akhir dunia di tanah kelahirannya sendiri. Dale menyambut John dengan hangat, meskipun ia tahu situasi sedang sangat buruk. Tidak lama setelah John tiba, sebuah kendaraan militer tampak menurunkan Allison dan Nathan di tepi jalan. Allison bergegas menggunakan telepon umum terdekat untuk menghubungi rumah ayahnya agar mereka segera dijemput. Where? Stay there. Stay right there. Setelah melalui serangkaian cobaan yang hampir merenggut nyawa mereka masing-masing, keluarga Garrity akhirnya bersatu kembali dalam sebuah pelukan yang penuh dengan air mata, kesedihan, sekaligus kebahagiaan. Namun, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk merayakan pertemuan tersebut. Waktu terus berjalan, dan langit di atas mereka mulai dipenuhi oleh guratan-guratan merah dari pecahan komet yang mulai memasuki atmosfer bumi. John kemudian menceritakan kepada Allison dan Dale tentang informasi yang ia dapatkan dari Colin di dalam truk mengenai penerbangan swasta di Ontario, Kanada, yang menuju ke bunker Greenland. Short, I swear I'll get us into those bunkers. We can make this. I don't have my bracelet. What if? Okay, let's do it. Nathan, come on. Meskipun peluangnya sangat kecil dan perjalanan menuju Kanada dipenuhi dengan bahaya, John menolak untuk menyerah begitu saja. Ia ingin memberikan kesempatan hidup bagi anak dan istrinya, Dale, yang menyadari bahwa fisiknya yang sudah tua hanya akan memperlambat pergerakan mereka, mengambil keputusan bijak untuk tetap tinggal di rumahnya. Ia memberikan kunci truk besarnya yang tangguh kepada John dan memberikan restunya, meminta John untuk membawa anak dan istrinya pergi sejauh mungkin. Dengan berat hati, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Dale, meninggalkan pria tua itu yang memilih untuk berada di rumahnya sembari menatap langit yang mulai membara. Kini,
Perlombaan terakhir melawan kiamat dimulai. John mengemudikan truk Dale melintasi perbatasan menuju Kanada dengan kecepatan penuh. Kondisi atmosfer bumi semakin memburuk secara drastis. Di tengah perjalanan, mereka terjebak dalam sebuah badai pecahan komet yang sangat intens. Batuan-batuan menyala berukuran besar mulai berjatuhan dari langit, menghantam jalanan di sekitar mereka dan menciptakan ledakan-ledakan kecil yang melontarkan puing-puing tajam. John harus mengarahkan truknya dengan sangat lincah, menghindari lubang-lubang kawah baru yang tercipta di atas aspal dan gelombang panas yang memekakkan telinga. Nathan dan Allison hanya bisa meringkuk di dalam mobil, berdoa agar mereka tidak terhantam oleh pecahan batu tersebut. Setelah melewati rintangan yang hampir mustahil itu, truk mereka akhirnya sampai di bandara kecil Ontario yang menjadi titik keberangkatan penerbangan ilegal tersebut. Di sana, mereka melihat beberapa pesawat baling-baling swasta sedang bersiap untuk lepas landas di tengah kepanikan para pilot yang ketakutan tertinggal oleh komet utama. John mengarahkan mobilnya menuju salah satu pesawat yang hampir lepas landas, memohon kepada pilotnya untuk membawa mereka. Pilot tersebut awalnya menolak karena kapasitas pesawat yang sudah sangat penuh dan berbahaya untuk menambah beban. Green light, you're going there. We're already at capacity at this point. Then get in. No luggage. Namun, setelah John meyakinkannya bahwa ia memiliki informasi koordinat pangkalan Greenland dan berjanji akan membantu apa saja selama penerbangan, pilot tersebut akhirnya luluh. Keluarga Garrity naik ke atas pesawat tepat sebelum pesawat itu meluncur di landasan pacu yang mulai hancur. Penerbangan menuju Greenland menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan turbulensi ekstrim. Pesawat kecil itu harus terbang membelah langit yang dipenuhi oleh abu vulkanik, awan hitam tebal, dan distorsi magnetik yang disebabkan oleh gesekan fragmen komet dengan atmosfer bumi. Para penumpang di dalamnya hanya bisa terdiam dalam ketakutan, menyadari bahwa di luar sana bumi sedang hancur berkeping-keping. Setelah beberapa jam penerbangan yang menegangkan, hamparan es Greenland akhirnya terlihat di balik jendela pesawat. Namun, kelegaan itu kembali sirna saat gelombang kejut dari fragmen komet lain merambat hingga ke pesawat, menciptakan badai angin yang sangat dahsyat. Pesawat kehilangan kendali atas kemudinya dan mulai menukik tajam ke arah daratan es yang beku. Pilot berjuang mati-matian untuk melakukan pendaratan darurat yang kasar, hingga akhirnya pesawat itu terhempas dan berhenti di bongkahan es. Sang pilot tewas. Namun secara keajaiban, keluarga Garrity dan beberapa penumpang lainnya selamat dengan luka-luka ringan. Saat mereka keluar dari pesawat, jam digital di pergelangan tangan John menunjukkan bahwa komet utama, sang pembunuh dunia, akan menghantam bumi dalam waktu kurang dari 15 menit. Di kejauhan, di balik badai salju yang mulai berhenti, John melihat pesawat lain yang terbang rendah, menunjukkan bahwa mereka sudah dekat dengan bandara dari pangkalan militer Greenland yang tersembunyi di dalam perut gunung batu. Tanpa membuang waktu, John, Allison, dan Nathan bersama dengan para penyintas pesawat lainnya berlari sekencang tenaga melintasi dataran Greenland yang sangat dingin. Tubuh mereka yang lelah, lapar, dan kedinginan dipaksa untuk terus bergerak oleh ketakutan akan kematian yang sudah berada di atas kepala mereka. Di tengah keputusasaan, secercah harapan akhirnya muncul saat mereka melihat kemegahan struktur bunker yang dituju, beriringan dengan beberapa truk militer yang sedang melaju ke arah sana. Berkat lambaian tangan yang panik dan teriakan histeris mereka, salah satu truk akhirnya melambat untuk berhenti, memungkinkan mereka segera naik demi bergegas menuju tempat perlindungan terakhir tersebut.
Dari arah langit, komet utama yang berukuran sebesar gunung terlihat menembus atmosfer dengan kecepatan yang luar biasa, memancarkan cahaya silau dan suara gemuruh yang menggetarkan seluruh permukaan bumi. Ketika mereka mencapai pintu gerbang besi raksasa dari bunker bawah tanah tersebut, para petugas militer di sana sedang bersiap untuk menutup pintu penutup terakhir demi melindungi bagian dalam bunker dari gelombang panas ledakan utama. Mereka akhirnya berhasil melangkah masuk ke dalam perlindungan lorong beton bunker tepat sebelum pintu besi masif setebal beberapa meter bergeser menutup dengan rapat. Detik berikutnya, mereka terkunci di dalam kegelapan yang aman, memisahkan seluruh jiwa di dalamnya dari permukaan dunia luar yang akan segera musnah total. Beberapa detik kemudian, dampak dari benturan komet utama menghantam permukaan bumi dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Di dalam kegelapan tersebut, John memeluk erat Allison dan Nathan, menutup mata mereka dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika bunker itu runtuh. Waktu kemudian berlalu dalam keheningan yang panjang dan mencekam. 9 bulan setelah peristiwa benturan dahsyat yang hampir memusnahkan seluruh kehidupan di bumi, suasana di dalam bunker perlahan-lahan mulai berubah. Sistem komunikasi yang terputus selama berbulan-bulan mulai menangkap sinyal-sinyal lemah dari berbagai belahan dunia lainnya. Pintu besi raksasa yang mengisolasi pangkalan Greenland dari permukaan bumi perlahan-lahan mulai terbuka kembali, mengeluarkan suara derit besi yang berat. Cahaya matahari yang sejati setelah sekian lama terhalang oleh debu dan abu komet yang menyelimuti atmosfer, akhirnya kembali menyinari permukaan bumi dengan sinarnya yang hangat. John, Allison, dan Nathan berdiri di barisan depan para penyintas, melangkah keluar dari kegelapan bunker untuk melihat kondisi dunia baru yang menanti mereka. Bumi telah berubah menjadi tempat yang sunyi dan hancur. Namun, di tengah kehancuran total yang sejauh mata memandang, sebuah keajaiban kecil mulai terlihat. Di atas langit yang perlahan-lahan mulai kembali membiru, sekelompok burung terlihat terbang melintas, menjadi tanda bahwa alam semesta sedang memulai proses penyembuhannya sendiri. Pada akhirnya, perjalanan panjang yang penuh dengan darah, air mata, dan pengorbanan ini memberikan sebuah refleksi yang mendalam tentang esensi dari kehidupan itu sendiri. Ketika sebuah bencana kosmis datang dan meruntuhkan semua kemegahan teknologi, status sosial, dan harta benda yang selama ini diagung-agungkan oleh manusia, semua hal tersebut seketika menjadi tidak bernilai sama sekali. Di hadapan kepunahan, yang tersisa hanyalah nilai-nilai mendasar yang mendefinisikan kemanusiaan kita. Seberapa kuat kita mampu bertahan, seberapa jauh kita bersedia berkorban demi orang-orang yang kita cintai, dan bagaimana harapan bisa tetap menyala, bahkan di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Bumi mungkin telah hancur dan berubah menjadi tempat yang asing, namun selama ada cinta yang mengikat sesama manusia dan keinginan kuat untuk bangkit kembali dari puing-puing kehancuran, maka peradaban manusia tidak akan pernah benar-benar berakhir. Mereka yang selamat kini memiliki tugas baru, bukan lagi sekadar untuk bertahan hidup, melainkan untuk membangun kembali sebuah dunia yang lebih baik di atas tanah yang baru saja terlahir kembali dari abu kiamat.